Kali ini nih kita akan ngebahas anime yang berjudul Isekai WA Smartphone Totomoni season kedua. Kalau kalian lupa dengan season pertamanya seperti apa, tag aja linknya di deskripsi ataupun kolom komentar. Karena udah pasti kita bakal cantumin linknya di sana cuy. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre adventure, komedi ataupun fantasi romance? Mimin yakin lah, pasti penggemarnya banyak banget nih. Saat ini Toya dan teman-temannya bersiap untuk menaklukkan Dungeon Babylon, melanjutkan perjalanan dari Toya dan koleksi para gemoy di dunia lain. Dungeon yang baru ditemukan dan sepertinya memiliki banyak rintangan yang sangat mengerikan di dalamnya. Kemudian bukan hanya itu aja cuy, Toya mengatakan bahwa dirinya akan lebih bekerja keras dalam menyelesaikan misi untuk mendapatkan uang. Dengan kata lain, bukan hanya satu dungeon dan mungkin masih banyak dungeon lainnya juga yang harus akan diselesaikan. Misi yang diterima juga berpotensi akan sangat banyak, karena perjalanan Toya masih akan sangat jauh. Kalau kalian penasaran dengan seperti apa ceritanya cuy, langsung saja tanpa berbasa-basi kita sikat ke inti ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, biar nonton kalian tambah nyaman nih cuy, pasang dulu lah headset kalian. Lupakan kenangan dengan mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Scene awal kita diperlihatkan dengan tokoh utama kita yang bernama Toya Mochizuka, yang merupakan manusia yang berinkarnasi ke dunia lain. Berkat kekuatan dewa, Toya mempunyai kekuatan sihir yang tidak ada habis-habisnya. Selain sihir, Toya mengandalkan smartphone dalam memecahkan segala masalahnya. Pada suatu hari, Toya bersama dengan keempat selirnya sedang menjalankan misi. Adapun misi mereka ini adalah menaklukkan Gol Mithril. Kemudian Toya memakai jendela teleportasi untuk memindahkan Golem Mithril ke langit. Menggunakan smartphone miliknya, Toya dapat melacak keberadaan Golem Mithril. Toya memberitahu kepada keempat tunangannya kalau Golem Mithril ini akan mendarat. Tidak lama kemudian, Toya menginfokan dari kejauhan nampak Golem Mithril yang jatuh dari ketinggian. Setelah itu, satu persatu tunangan Toya membombardir Golem Mithril hingga KO. Selesai melaksanakan misi, Toya and the gang pulang ke rumah. Nampaknya para murid menyambut kedatangan Toya. Ketika ditanya soal Keisuke, Toya teringat dan bergegas menemuinya. Keisuke menunjukkan kemarahannya kepada Toya. Toya merasa bersalah meninggalkan Keisuke. Lantas Keisuke ini bercanda jika Toya membelikan pakaian dalam yang seksoi, dia akan memberi maaf. Sontak saja Toya keberatan atas permintaan tersebut. Kemudian Leon merupakan kepala suku peri memuji gaya ngambek Keisuke. Toya heran pemikiran mesum Keisuke ini malah mendapat pujian dari Leon. Menurut Leon, Keisuke begitu natural ketika mengucapkan candaannya. Di mata Leon, Keisuke ini mirip seperti manusia. Leon penasaran teknologi macam apa yang bisa membuat kepribadian sekeren Keisuke. Lalu Leon membahas soal lingkaran teleportasi Babilonia. Namun belum ditemukan adanya informasi menjanjikan terkait lingkup teleportasi. Melihat kesungguhan Leon terhadap masalah itu, Toya terkaget. Sontak saja Leon heran mengapa Toya tidak tertarik sama sekali mengenai kabar itu. Padahal kalau menyelidiki soal Babilonia, mereka dapat mengetahui teknologi dan pengetahuan zaman dulu. Akan tetapi Toya merasa hal itu tidak penting. Toya mengambil pendapat dari Profesor Babylon. Sumber kemampuan yang terlalu kuat tidak perlu digunakan di era ini. Leon hanya menghela nafas mendengar kalimat tersebut. Leon tidak menyangka anak muda di zaman ini tidak punya mimpi. Namun jika Babylon berkaitan sama informasi tentang lingkaran teleportasi, Toya akan membantu. Sehingga keduanya sepakat, apabila Babilonia disertai embel-embel teleportasi, Toya akan terlibat. Setelah itu Toya bersama tunangannya si Yumina pergi ke istana untuk menyapa raja dan ratu. Yumina ini adalah putri kerajaan Belfast yang memiliki mata yang dapat melihat niat jahat seseorang. Selain bersikap sopan bak seorang putri, ada kalanya Yumina berani bertindak tegas jika diperlukan. Kehadiran sepasang kekasih ini mendapat sambutan hangat dari raja dan ratu. Di momen itulah, sang raja berkata, dia ingin sekali punya cucu. Sehingga raja berharap pernikahan segera dilakukan. Jadi Yumina dan Toya bisa menghasilkan keturunan secepat mungkin. Sontak saja Yumina langsung menghajar sang ayah atas ucapannya tersebut.
Toya kaget Yumina memakai kekuatan penuh terhadap raja. Toya mau menikahi keempat tunangannya asal dia sudah berusia 18 tahun. Kemudian Ratu menasihati Toya untuk terus mengembangkan diri. Dengan demikian tidak akan ada orang yang meragukan kelayakan Toya sebagai pendamping Yumina. Apalagi Yumina ini merupakan putri kerajaan, di mana banyak pangeran yang ingin menyandingnya. Toya memahami posisinya untuk menjadi pendamping Yumina, berarti memiliki tanggung jawab yang besar. Toya berjanji akan memenuhi harapan sang raja dan ratu kalau dia memang pasangan ideal Yumina. Setelah itu Toya membuat pemandian air panas mewah dalam waktu yang singkat. Paman dan bibi sangat senang melihat aksi dari Toya. Mereka akan membuat biaya yang terjangkau agar semua orang dari berbagai kalangan bisa menikmati onsen tersebut. Tidak lama kemudian pemandian selesai dibuat. Para pelanggan banyak berdatangan. Toya terkejut di pemandian lelaki banyak dikunjungi oleh om-om daripada anak muda. Sementara keempat tunangan Toya bahagia sekaligus mengagumi bahwa calon suami mereka berhasil menciptakan onsen dalam sekejap. Bahkan pemandian air panas ala Toya sangat baik buat kesehatan sekaligus mempercantik kulit. Di momen itulah, Yumina memancing ketiga gemoy mengungkapkan bagaimana ketiganya jatuh cinta pada Toya. Awalnya mereka malu-malu mengatakannya. Namun Yumina menyebutkan mereka hanya setengah hati mencintai Toya. Membuat ketiga gemoy auto berbicara. Dimulai dari Lin Sileska, seorang penyihir petualang sekaligus saudara kembar Els. Lin curcol dirinya sulit berkomunikasi dengan cowok. Heranya ketika mengobrol sama Toya, Lins merasa nyaman, menyebabkan ketakutan dan ketidakpedeannya berkomunikasi itu menghilang. Dari situlah tanpa sadar benih-benih cinta terhadap Akang Toya ini menjelma terus-menerus, tumbuh hingga sekarang. Sehabis Lins saudara kembarnya Elsie Leska buka suara. Kala itu Toya menyelamatkan hidupnya dari preman kota. Mulai dari pertemuan itulah, Els sering menghabiskan waktu bersama sang pujaan hati. Lambat laun bunga cinta bermekaran di hatinya, sehingga Els sepenuhnya menyerahkan hatinya kepada Mas Toya. Kini giliran Yae Kokonoe berkata soal perasaannya kepada Toya. Yae meyakini sifat asli Abang Toya memang seperti pahlawan, karena Toya lebih mementingkan keselamatan orang lain ketimbang dirinya. Entah kenapa Yae mengagumi kepahlawanan Toya. Pada akhirnya kekaguman berubah menjadi rasa cinta. Lantas ketiga wanita protes mengapa hanya mereka saja yang menjelaskan perasaan. Sehingga ketiga gemoy menuntut Yumina untuk bicara. Yumina langsung to the point kalau dia jatuh cinta sejak pandangan pertama. Ketiga gadis tertawa bahagia mendengar alasan Yumina. Tiba-tiba pembicaraan terhenti. Sebab mendengar suara Geske. Ternyata Geske ini ingin mengintip Toya lagi yang berendam di kamar sebelah. Akan tetapi usaha Keske gagal, malahan dia tersetrum. Toya berkata, untungnya dia sudah memasang penghalang, sehingga tidak ada pengunjung yang dapat melakukan pengintipan. Tiba-tiba para lelaki dikagetkan sama kedatangan Lean. Saking bersemangatnya mendapatkan info reruntuhan Babylon, Lean menerobos ke pemandian lelaki. Selanjutnya Toya bersama keempat tunangan dan beberapa selirnya sedang meninjau reruntuhan Babylon dari taman bunga. Kemudian Lean berujar dipenuhi dengan semangat yang menggebu kalau lokasi tujuan mereka ada di selatan Mosmet, negara yang terletak setelah menyeberang lautan pepohonan. Di sanalah kerajaan Sandora berada, tepatnya di selatan Gurun Rabi. Rumornya terdapat reruntuhan di bawah gurun pasir. Terdapat 6 pilar batu sihir tertanam di sana. Kemudian di benaknya Toya, kalau dia ini tertarik dengan kerajaan kuno yang dihancurkan oleh Pars. Dari kejauhan nampak orang-orang yang sedang berlarian. Rupanya mereka ini berusaha kabur dari serangan Pras. Sehingga Toya bersama wanitanya turun ke arena. Para wanita Toya ini mencoba melawan Pras tapi tidak bisa menghancurkannya. Lalu warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Toya dan kawan-kawan juga bersembunyi supaya tidak dimangsa oleh Pras. Mendadak Ende nongol entah dari mana. Sontak saja Toya kaget melihat Ende yang ada di dekatnya. Lantas Ende memberikan sekilas info mengenai pembatas dunia yang sudah mencapai batasnya.
Belum sempat Toya mengetahui lebih lanjut, Ende menghentikan pembicaraan. Setelah itu Ende naik ke tubuh Pres, hanya mengentakkan sepatunya, Pres hancur berkeping-keping. Kejadian itu membuat Toya keheranan, mengapa Ende begitu mudahnya melumpuhkan Pres. Lantas Ende kembali menyapa Toya. Di kesempatan itulah, Toya bertanya soal pertempuran Ende melawan Pres. Ende menjelaskan dia hanya meniru gelombang perspektif Pres untuk memasukkan sihir agar dapat menghancurkannya. Lalu Toya menanyakan soal pembatas. Ende menerangkan secara ringkas di dunia terdapat jaringan yang melindungi manusia dari benda asing. Kemungkinan di pembatas tersebut memiliki celah. Dari celah tersebut, Pres bisa masuk ke dunia manusia. Rasa penasaran Toya belum terpuaskan, soalnya masih banyak hal yang ingin dia tanyakan. Akan tetapi Ende keburu pergi meninggalkan Toya. Kemudian Rebecca mengucapkan terima kasih kepada Toya. Rebecca menceritakan kronologis mereka bertemu warga. Warga tersebut merupakan rakyat dari kerajaan Sandora. Pada suatu hari, warga Sandora diperdagangkan menjadi budak. Sehingga ada kerah budak di leher mereka. Kerah tersebut tidak bisa dilepaskan begitu saja. Jika dipaksa akan menimbulkan kesakitan yang luar biasa hebat. Hanya bisa dilepaskan oleh si pemasang alat. Masalahnya si pemasang telah goib. Kemudian Toya membantu warga Sandora melepaskan kerah tersebut. Sontak saja Rebecca bersama warga takjub atas pertolongan Toya. Meskipun tidak ada lagi kerah budak, Rebecca masih ragu dengan keselamatan warga. Terpaksa Rebecca membawa mereka ke kerajaan yang lain. Tiba-tiba Yumina memperkenalkan dirinya sebagai putri kerajaan Belfast. Yumina bersedia menampung Rebecca dan kawan-kawan di kerajaannya. Rebecca and the Gang memberikan penghormatan atas kebaikan Yumina. Setelah itu melalui gerbang teleport, Toya dan kawan-kawan kembali ke Belfast. Sehabis meletakkan Rebecca dan warga ke rumahnya, Toya bersama wanitanya balik ke TKP. Kemudian pembahasan berlanjut mengenai Ende. Geng wanita penasaran soal Ende. Toya menjelaskan pertemuannya yang bermula dari Ende yang tidak bisa bayar jajanannya. Sebab koin Ende tidak laku lagi, Toya kasihan membantu Ende melunasi jajanannya. Karena tidak punya uang untuk bertahan hidup, Toya menolong Ende masuk ke kuil petualang. Lantas Keske heran mengapa Ende memiliki koin yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Koin tersebut terbuat dari perak Patreno pertama. Leon ikut nimbrung dan berkata, membawa mata uang 5.000 tahun yang lalu ke dunia masa kini tampak mencurigakan. Terlebih lagi, Ende memakai shawl di cuaca yang panas. Menurut Toya, walaupun mencurigakan, bagian style Ende ini tidak perlu menjadi bahasan. Kemudian Yumina bertanya soal Pres yang pada Toya. Sebab Yumina merasa ada kejanggalan mengenai sosok Pres. Lantas Toya mengatakan dia pernah mendapatkan telepon dari profesor. Kalau pencipta tanaman bunga ini adalah Regina Babylon. Beliau juga mempunyai perangkat masa depan. Dengan benda itulah, Regina selalu memperhatikan mereka. Akan tetapi, mendadak monster Pres muncul entah dari mana. Menghancurkan tempat profesor tersebut, yaitu Pateno. Setelah itu profesor memprediksi dunia akan hancur disebabkan oleh kedatangan Pres. Nyatanya dunia tidak mengalami kehancuran. Hal tersebut mengejutkan lainnya. Mendadak Pres menghilang begitu saja dari muka bumi. Selesai mendengar informasi itu, Leon merasa kesal. Kabar sepenting itu Toya tidak memberitahukannya kepada mereka. Toya beralasan dia belum menemukan waktu yang pas untuk membicarakannya. Lalu Leon berkata bahwa dalam kurun waktu 5.000 tahun tidak ada kemunculan Pres. Kini Pres tiba-tiba nongol lagi. Menurutnya bisa melihat Pres lagi itu adalah sesuatu yang aneh. Lantas Toya memberitahukan berdasarkan informasi dari Ende, kemunculan Pres dikarenakan terdapat celah di pembatas. Di momen itulah, Ceske mengabarkan bahwa profesor menciptakan senjata untuk menghancurkan Pres. Senjata itu merupakan alat perang humanoid bernama Framgear. Dikala Pres menghilang, senjata massal pemusnah telah siap. Mengetahui soal persenjataan, Toya menjadi bersemangat. Tidak sabar ingin mendapatkan senjata Framgear. Dimulailah pencarian Toya dan kawan-kawan ke area gurun. Leon memakai jurusnya membuat pasir terbang ke atas. Akhirnya mereka dapat melihat tempat reruntuhan berada. Kemudian Toya menyentuh reruntuhan, langsung masuk ke dalam. Kini Toya terpisah sama rekan-rekannya.
Saat ingin keluar menggunakan gate, gerbang tersebut tidak muncul. Meski demikian, Toya tidak menyerah, menyuruh hewan kesayangannya memberitahukan kepada geng wanita kalau dia baik-baik saja. Toya meletakkan tangan, mendadak ke-6 pilar pun bersinar. Bersamaan dengan itu, Toya dibawa ke bengkel Babylon. Setibanya di sana, seseorang wanita bernama Hike Rosetta merupakan pengurus bengkel Babylon menyambut Toya. Kemudian Rosetta menginfokan kalau di depan mereka ada pusat bengkel. Namun hanya orang yang layak saja yang bisa memasukinya. Menurut Toya, dirinya ini sudah diakui oleh Chesky sebagai master dari Taman Bunga. Sehingga tentunya Toya merasa pantas untuk memasuki pusat bengkel. Mendengar hal itu, Rosetta ingin menguji kepantasan Toya. Jika Toya mengetahui warna kancutnya, maka dianggap lolos. Sontak saja Toya syok Rosetta tidak kalah gilanya seperti Chesky. Akan tetapi Rosetta ini serius menjadikan itu sebagai ujian kelayakan. Terpaksa Toya mengikuti tugas tersebut. Jurus angin dan apinya tidak mampu mengangkat roknya Rosetta. Akhirnya Toya memakai mata sakti baru supaya bisa mengetahui jawabannya. Alhasil Toya lulus ujian dan mendapat proses identifikasi DNA. Selesai dilakukan pengidentifikasian, Toya resmi menjadi master di bengkel Babylon. Lalu keduanya memasuki pusat bengkel. Di sana Rosetta memberitahukan bahwa tempat tersebut bisa membuat senjata, asalkan ada model aslinya. Kemudian Toya memberikan senapan serta bahan mitril. Dengan kedua benda itu, proses pengkopian berhasil dilakukan. Terciptalah senapan mitril. Di momen itulah Toya bertanya soal frame gear. Masalahnya benda itu tidak ada di bengkel. Meski Rosetta ikut mengerjakan proyek tersebut, dia hanya membuat bahan perlengkapannya saja. Toya berpikir frame gear berada di hanger, tidak di bengkel. Setelah itu Toya meminta Chesky dan Rosetta menggabungkan bengkel menjadi satu bagian sama Taman Bunga. Keduanya akan ditempatkan di Belfast. Kemudian Toya bersama wanita kembali ke rumah. Di sana Toya mendapatkan penghormatan kecil dari party Rebecca. Selama ini mereka tidak tahu statusnya Toya itu apa. Semenjak tahu dari Cecil, party Rebecca merasa tidak enak hati. Toya mengaku dirinya bukan bangsawan, jadi party Rebecca Clover ini tak perlu sungkan-sungkan. Toya berkata akan mengurus pekerjaan party Rebecca Clover di Guild Petualang Belfast. Sementara warga Sandora akan tetap berada di kediaman Toya sampai mereka menemukan pekerjaan di kota. Toya dilanda kebingungan harus memberi pekerjaan apa yang sesuai dengan kemampuan warga Sandora. Masalahnya warga Sandora ini tidak memiliki bakat ataupun keahlian dalam bela diri. Selanjutnya Toya akhirnya mendapatkan ide secara dadakan. Toya membuat usaha kafe di mana para tamu bisa makan sembari membaca buku. Para warga Sandora menjadi pegawainya. Party Rebecca juga ikut serta dalam pekerjaan tersebut. Toya juga menciptakan banyak sepeda di bengkel dan dijual dengan harga tinggi pada Tuan Olba. Lantas Rebecca berkata, buku-buku yang dibeli oleh Linz laris manis dibaca oleh kalangan wanita. Toya amat senang antusias pelanggan terhadap kafe perpusnya. Di momen itulah Will mengagumi kehebatan Toya dalam menciptakan benda-benda. Will mengeluh meski kakeknya punya sihir, dia tidak memiliki bakat tersebut. Will mengatakan kalau kakeknya ini bisa membuat sesuatu yang menjadi berat jika disentuh. Sihir kakeknya disebut sebagai graffiti. Bagi Will sihir itu tidak berguna. Akan tetapi Toya beranggapan graffiti bisa menjadi sihir yang hebat tergantung oleh pemakainya. Kemudian Toya bersama tunangan cantiknya itu pergi ke Guild Petualang untuk mengumpulkan uang. Dari sekian banyak misi, Toya tertarik kepada Bloody Crab. Lantas Yumina memberitahukan kalau cangkang Bloody Crab bisa dijadikan bahan membuat senjata. Dagingnya Bloody Crab ini pun bisa dijual dengan harga yang mehong. Mendapatkan informasi tersebut, Toya pun memutuskan akan melaksanakan misi menangkap Bloody Crab. Sehingga Toya meminta konfirmasi Prim. Melihat pemilik kafe perpus yang ada di hadapannya, Prim memanfaatkannya. Prim meminta Toya untuk melengkapi koleksi novel Kesatria Mawar. Meski tidak tahu isi ceritanya itu apa, Toya berjanji akan memenuhi permintaan Prim. Di tengah perjalanan menuju ke lokasi Bloody Crab, wajah Yumina nampak murung. Yumina memberanikan diri bertanya apakah Toya ini tahu cerita Kesatria Mawar. Toya menjawab dia tidak tahu sama sekali. Melihat senyuman pelanggannya, Toya auto akan melengkapi serinya.
Kemudian Yumina menginfokan bahwa Kesatria Mawar berisikan para lelaki, sementara cerita sandingannya Kesatria Lily berkisah cinta para wanita. Sontak saja Toya shock, dia tidak menyangka novel Kesatria Mawar bergenre boys lover alias BL. Toya kaget mengapa Yumina bisa membaca cerita model begituan. Yumina menceritakan kalau penulis novel terkenal itu adalah temannya. Si penulis novel memakai nama samaran Real Refresh. Identitas asli penulis novel bergenre BL ini adalah seorang putri pertama bernama Reliel Rem Refresh dari Kerajaan Refresh. Kerajaan Belfast ini dan Kerajaan Refresh berteman sangat baik. Yumina meminta Toya tidak memberitahukan identitas penulis novel kepada siapapun. Sampailah mereka di lokasi Bloody Crab berada. Yumina pun langsung beraksi menghadapi sang monster. Lantas Toya memakai sihir graffiti membombardir Bloody Crab hingga KO. Yumina tidak tahu soal sihir graffiti dan mendapat penjelasan dari Toya. Toya berkata, kalau kakeknya Will memakai sedikit kekuatan, jika menggunakan sihir besar maka graffiti akan dapat menjadi jurus yang mematikan. Setibanya di kuil petualang, Yumina mendapatkan kartu merah. Artinya peringkat petualangannya bertambah. Hal itu tentu saja membuat Yumina sangat senang. Levelnya telah sama dengan Toya dan kawan-kawan. Kemudian Toya meminta rekomendasi serupa seperti novel Kesatria Mawar. Mendengar hal itu, Prem menjadi bersemangat memberitahukan kepada para rekannya. Alhasil Toya mendapatkan beragam referensi novel bergenre BL. Menggunakan gate teleportasi, Toya tiba di wilayah Kerajaan Refresh. Meski merasa malu, Toya tetap saja membelanjakan buku-buku itu. Untuk menambah koleksinya, Toya membeli beberapa buku normal lainnya. Toya berpikir jika perpustakaannya hanya dipenuhi genre sesat, sudah pasti moral purpose-nya akan rusak. Sehingga Toya memerlukan koleksi normal sebagai penyeimbang. Tanpa disengaja, Toya bertemu dengan penulis asli. Demi mendapatkan jilid terakhir novel karangannya itu sendiri, sang putri menawarkan sesuatu. Jika Toya mau memberikan jilid terakhir padanya, dia akan menandatangani semuanya. Putri Reliel terpukau, dia tidak menyangka Toya memborong semua novel terkenal bergenre BL. Setiap kali Reliel mengatakan hal aneh, Toya langsung menampolnya. Toya menguji kebenaran dengan menyebutkan kalau Ril adalah Reliel putri kerajaan Refresh. Sontak saja Reliel kaget identitasnya diketahui. Bahkan raja saja tidak tahu dia ini seorang penulis novel. Lalu Toya menginfokan kalau dia tahu soal Reliel dari Yumina tunangannya. Mengetahui Toya tunangannya Yumina, imajinasi Reliel semakin liar. Reliel berkata kalau tujuan Toya ini adalah menikahi sang raja Belfast. Untuk menutupi hasratnya, Toya memacari Yumina. Sontak saja Toya jengkel menjitak kepala Reliel. Kemudian Toya membawa Yumina menggunakan gate untuk menjelaskan kepada Reliel. Toya juga memberi salinan jilid terakhir Kesatria Mawar yang dia buat di bengkel. Sekembalinya ke Belfast, para pelanggan setia Cafe Perpus bersuka cita membaca novel bergenre BL. Salah satu pengunjung menanyakan letak novel malah membara tidak pernah kembali. Akan tetapi, Will tidak tahu letaknya di mana. Lalu Lins mengambil alih pekerjaan tersebut. Toya kagum Lins mengingat di mana semua buku diletakkan, sehingga Toya menaikkan jabatan Lins. Sementara Will merasa dia tidak berguna sama sekali. Kemudian Toya berterima kasih kepada Will karena telah menginfokan sihir graffiti sebagai hadiah Toya untuk mengabulkan keinginan Will. Will berharap dirinya bisa menjadi lebih kuat untuk melindungi seseorang. Melihat Will dan Pretty yang saling menatap, Toya tahu kalau keduanya ini sedang kasmaran. Toya mengerti jika Will ini melindungi Pretty. Toya memperkenalkan Will kepada pelatih. Tak disangka, di sana Toya bertemu dengan Elf. Memanfaatkan situasi itu, Elf pun meminta untuk Toya menemaninya ke onsen. Selagi Elf mandi, Toya beramah tamah untuk pegawai onsen dan pelanggannya. Dari percakapan itulah, Toya mengerti usaha pemandian air panasnya ini untungnya gede banget cuy. Zanak si pelanggan berjanji akan memperkenalkan Toya pada Raja Modesana. Toya pun menantikan kesepakatan kerjasama. Setelah itu Toya menghadiahkan setelan pakaian beserta sepatu kepada Els. Els jadi malu-malu kucing memakai hadiah dari Toya.
Tidak biasa menggunakan sepatu hak tinggi, nyaris saja Els terjatuh. Akan tetapi Akang Toya langsung sigap mendekap tubuh si gemoy Els itu. Terjadilah adegan baper-baperan di antara kedua insan. Toya merasa harinya ini dipenuhi dengan keberuntungan. Keesokan harinya, Toya lagi duduk santuy mendapat info dari Lynch bahwa seri terbaru novel karangan Reliel sudah rilis. Reliel tidak ada henti-hentinya untuk menulis. Dia selalu mendapatkan inspirasinya. Kemudian Lynch meminta Toya untuk membaca isi bukunya. Ternyata karakter utama novel bergenre BL ini adalah Toya itu sendiri. Sontak saja Toya mengkesal. Setengah mati ia ingin menampol otak sengklek dari Reliel dengan sihir gravity. Lynch dan Yumina sama cuma bisa berdiam diri. Mengetahui kekasih hati mereka jadi lampiasan ide liarnya Reliel. Selanjutnya Lynch menyerahkan daftar buku karya dari kerajaan Regulus kepada Toya. Yang menggunakan Gate Toya tiba di wilayah kerajaan Regulus. Akan tetapi kekacauan menghiasi seluruh kota. Toya membantu menyelamatkan seorang pria dari keroyokan prajurit. Tanpa Toya sadari, pria berambut perak ini adalah putra mahkota dari kerajaan Regulus. Lantas putra mahkota berkata, prajurit hilang kendali membuat kekacauan di mana-mana. Toya menyembuhkan luka putra mahkota dan menempatkannya di area aman. Setelah itu Toya pun pergi memasuki area kerajaan. Lagi-lagi Toya berhasil menolong keluarga kerajaan bernama Putri Luciaria Regulus. Tidak lama kemudian, datanglah pengawal berperingkat 3 dari keluarga Relates yang bernama Caroline. Ia meminta Toya untuk menyelamatkan sang putri. Namun Putri Lucia ingin kakaknya dan raja diselamatkan juga. Sampailah mereka di kamar raja dan kaget melihat Jenderal Bazoar yang berkhianat. Bazoar menunjukkan kesombongannya kalau dia memiliki artefak yang bisa menyerap sihir orang-orang di sekitarnya. Pantas saja, Toya merasa lemas, rupanya sihir energinya diserap. Toya memakai pistol Mithril menyerang Bazoar. Karena gelang pelindung serangan fisik tidak mempan pada Bazoar. Ditambah kekuatan Demon Lord, Bazoar tidak terkalahkan. Kemudian Toya memakai smartphone-nya memerintahkan pemindahan Carol. Ada pula Putri Lesia dan Raja Regulus ke rumahnya. Setelah itu Toya mengerjai Jenderal Bazoar. Lantas Toya memakai senapan Mithril memberikan tembakan ke lantai. Entah kenapa lantai terasa licin menyebabkan Bazoar terpeleset. Akibatnya kekuatan Bazoar pun mengalami penurunan. Tidak sampai di situ aja cuy. Toya menggunakan sihir ilusi kepada Bazoar. Sehingga Bazoar melihat serangga yang ada di mana-mana. Sontak saja Bazoar jadi histeris. Setelah puas mengerjakan, Toya pulang ke Belfast melalui Gate. Setibanya di sana, Toya menceritakan peristiwa di Regulus kepada keempat tunangannya. Mereka cemas Toya lagi-lagi terseret dalam masalah. Kemudian Toya menemui Putri Lucia. Putri Lucia ini mengucapkan terima kasih kepada Toya. Tidak lama kemudian, datanglah ia menjelaskan kalau dia ini adalah tunangan Toya. Mendengar hal itu, Lucia pun auto mengsedih. Yumina tahu Lucia menyukai Toya dan dia langsung bersikap ramah serta mengajaknya mengobrol 4 mata. Sementara Toya melaporkan insiden di Regulus sekaligus menyatakan rencana penghancuran Bazoar. Kemudian Toya memberitahukan rencananya bahwa dia ini akan merebut kembali kerajaan Regulus dari tangan Bazoar. Di kesempatan itulah Lucia memohon agar Toya terlebih dahulu menyelamatkan sang kakak. Lantas Toya membaca pikiran Lucia untuk mengetahui rupa putra mahkota. Akibatnya Lucia jadi salah tingkah mendapatkan perlakuan dari Toya ketika membaca pikirannya. Akhirnya Toya sadar bahwa pria berambut perak yang pernah ia selamatkan dulu itu adalah putra mahkota. Menggunakan smartphone Toya menemukan lokasi dia meletakkan putra mahkota. Menurut Raja Regulus, koordinatnya berada di kediaman Jenderal Romero yang merupakan oposisi dari Bazoar. Sontak saja semuanya auto merasa lega. Kemudian Toya pergi ke bengkel membahas artefak dan gelang pelindung kepada Rosetta.
Rosetta memberitahu bahwa dahulu benda tersebut ada di gudang bengkel Babylon. Rosetta mengeluhkan pengurus gudang yang sangat ceroboh hingga barang-barang langkah tersebar kemana-mana. Malam harinya, Toya menceritakan rencana ekstrimnya mengerjai Bazoar. Para tunangannya merasakan firasat buruk kalau Toya ini akan menjalankan ide gilanya pada Bazoar. Keesokan harinya, Toya bersama para wanita dan hewan peliharaannya membombardir pasukan Bazoar. Menggunakan sihir gravity, Toya berhasil melumpuhkan Demon Lord. Secepatnya Toya mendekati Bazoar karena memiliki kedua benda yang super. Bazoar masih saja menyombongkan dirinya. Menggunakan Getornya yang memindahkan Bazoar ke dalam sangkar transparan berisi bangkai slime lumpur. Saking baunya, Bazoar auto shock sekaligus pingsan. Alhasil, Demon Lord kembali ke asalnya, yaitu adalah alam iblis. Setelah itu Toya memakai smartphone membuat rekaman video sang raja yang tersebar luas ke seluruh wilayah kerajaan Regulus. Dari situlah rakyat tahu penyebab kekacauan di sana. Rakyat merasa lega, Regulus telah kembali dengan aman. Putra mahkota juga berkumpul kembali dengan keluarganya. Kemudian Toya menyapa para wanita. Para wanita tidak menyangka Toya benar-benar menjalankan ide gilanya menggunakan bangkai slime lumpur. Toya teringat bajunya yang menyerap bau bangkai slime lumpur ketika mengambil gilangnya Bazoar. Yumina and the Gang tertawa kecil melihat tingkah konyol pujaan hati mereka. Selanjutnya kerajaan Belfast dan kerajaan Regulus berkumpul. Di kesempatan itulah kedua raja dari negara berbeda bersepakat akan menjalin hubungan yang baik. Sehingga diputuskan untuk Toya akan menikahi Putri Lexia. Sontak saja Toya auto kaget atas statement dari Raja Belfast maupun Raja Regulus. Kemudian Yumina buka suara. Sebelumnya dia membahas hal itu dengan Lucia. Hasilnya Lucia setuju menikahi Toya. Bahkan ketiga tunangan Toya lainnya ikut bahagia akan rencana tersebut. Hanya Toya dibuat terkejut akan kabar itu. Toya merasa sepertinya pernikahan itu telah dibahas sejak awal oleh kedua raja. Pembahasan berlanjut, putra mahkota Regulus berkata kalau orang hebat seperti Toya pasti akan memicu konflik negara. Oleh sebab itulah status Toya harus ditingkatkan dalam posisi yang lebih tinggi. Makanya Raja Belfast dan Raja Regulus akan menyerahkan sebuah lahan di perbatasan kedua negara. Nantinya Toya ini akan mendirikan kerajaan baru di sana. Toya tercengang mendengar kalau dia akan menjadi raja di suatu negara. Toya bersedia menerima mandat tersebut. Kemudian Lynch dan kawan-kawan membahas nama kerajaan baru Toya. Toya merasa nama Brunhild lebih cocok untuk negaranya. Tidak lama kemudian datanglah Lucia dengan penampilan yang baru. Toya suka gaya baru Lucia yang terlihat imut. Setelah itu, pembahasan kediaman berlanjut sampai ke proses pembuatan istana. Kediaman di Belfast Toya akan dijadikan sebagai rumah duta Brunhild di negara itu. Toya terpaksa membuat rumah baru di Brunhild. Mendadak datanglah Rosetta yang menawarkan teknologi lokakarya yang baru. Dengan begitulah proses pembangunan kastil bisa disiapkan selama 3 hari. Akan tetapi perbahan-bahan yang dibutuhkan sangat banyak. Lucia menyarankan lokakarya dikopi melalui kastil nyata saja di bagian utara kerajaan Regulus. Kebetulan kastil tersebut tidak digunakan. Berdasarkan contoh bangunan dari utara, istana Brunhilda akhirnya selesai dibuat. Setelah itu Toya menemui Raja Belfast dan Raja Rivres. Keduanya berencana akan mengunjungi istana Brunhilda untuk bersantai. Sehingga Toya akan mempersiapkan istana yang nyaman buat para tamunya. Untuk itulah Toya membangun tempat itu untuk bermain bowling, pingpong, mahjong, dan kursi santuy. Kemudian Leon datang mengunjungi kediaman baru Toya. Leon tidak menyangka status Toya ini meningkat menjadi raja. Bahkan Toya akan menikahi putri dan kerajaan Regulus. Toya merasa kalau Leon hanya ingin mengata-ngatainya saja. Setelah itu Toya menemani Tsubaki di aula. Toya terkejut kalau Tsubaki dihapus dari keluarga Takeda. Tsubaki menceritakan keluarga Takeda yang diambil alih oleh penguasa darah Asian. Tsubaki memohon agar Toya menerima semua sukunya bersama 4 jenderal besar. Toya bersedia membantu Tsubaki dan kawan-kawan.
Setelah itu Toya meminta saran kepada Kosaka kalau dia ingin ada aktivitas bisnis di wilayahnya. Sehingga Kosaka dari keluarga ninja menyarankan Toya harus membuat jalan. Kemudian dimulailah pembangunan area kekuasaan Brunhilda. Dalam beberapa hari, akhirnya pembangunan selesai. Para keluarga kerajaan dari 4 negara berkumpul di Brunhilda. Putra mahkota Regulus berkata kepada Toya dia tidak menyangka menyaksikan secara langsung persahabatan ke-4 negara. Selesai menikmati makanan dan fasilitas yang mewah, ke-4 negara disuguhkan sama keindahan kembang api di langit. Dari taman bunga, Cheske dan kawan-kawan melempari kembang api membuat langit tak ada henti-hentinya menampilkan keindahan. Di momen itulah, Toya memberikan cincin pertunangan kepada Lucia. Terjadilah adegan baper-baperan antara kedua pasangan romantis itu. Selanjutnya Toya pergi ke ruangan 6 pilar. Dari sana Toya dibawa ke ruangan lab alkimia. Toya mendapatkan sambutan dari pengurus lab alkemis yang bernama Bell Flora. Karena lulus ujian tes pengendalian diri, Bell langsung mengidentifikasi DNA Toya. Selesai pengidentifikasian, Toya resmi menjadi master lab kimia. Toya dibawa berkeliling untuk melihat lab. Di benak Toya, ia mengetuk profesor mengapa menciptakan kepribadian gila pada anggotanya. Toya sempat mengagumi Profesor Babylon. Namun rasa kekagumannya itu menghilang saat Toya mengetahui semua ramuan merupakan obat yang kuat. Setelah itu Toya melatih sihir terbangnya. Toya sangat senang dia bisa menguasai sihir terbang. Saking pusingnya terbang ke sana kemari, Toya rebahan sejenak di bangkuan Els. Selagi latihan terbang, Toya mendapatkan sihir baru Leviathan. Menggunakan Leviathan Toya, ia bisa membuat Els terbang seperti dirinya. Kemudian Toya kembali terbang untuk berkeliling. Di tengah perjalanan, Toya melihat Rebecca dan kawan-kawan. Semuanya takjub melihat raja mereka bisa terbang. Mendadak Toya mendapatkan telepon dari Dewi Cinta. Dewi Cinta ini merasa Toya seharusnya memikirkan masalah pernikahan. Apalagi urusan terbenah negaranya yang tidak lama lagi akan siap. Atas saran Dewi Cinta, Toya bersama Yae menemui orang tua si gemoy. Melihat ketulusan Yae pada Toya, sang ibu sadar bahwa putrinya sudah menemukan keluarga baru. Lantas sang ayah merasa terharu dan merestui pernikahan Toya dengan Yae. Setelah itu Toya bersama kedua gemoy pergi menjumpai keluarga Els dan Liens. Di sana sang paman menduduk hormat. Lalu Bibi berkata suaminya fobia pada bangsawan. Makanya bersikap seperti itu. Melihat Raja Brunhilda yang seperti karakter Toya, paman dan Bibi merasa lega kedua keponakannya dinikahi. Sepupunya Elsa serta Liens meminta bantuan Toya mengatasi beruang petir. Segera Toya melaksanakan misi tersebut. Saking banyaknya beruang petir yang Toya taklukkan, penjaga guil pun sampai kebingungan menghitungnya. Ketika di warung Toya bertemu dengan Ende, Toya tidak membuang kesempatan bertanya soal Praise. Rupanya Praise menyerang manusia karena ingin mencari inti rajanya. Karena terganggu sama aura detak jantung, Praise sampai membunuh manusia. Penyerangan 500 tahun lalu juga dikarenakan pencarian inti raja. Eden tidak tahu kapan saja Raja Praise bisa datang menyerang. Eden sendiri bertugas membatasi sisa-sisa Praise. Sebelum Ende pergi, Toya menanyakan identitasnya. Ende hanya menjawab dia ini adalah seorang pengembara. Kemudian Toya membahas masalah frame gear sama Rosetta. Toya cemas kalau Praise menyerang lagi. Namun masalahnya di bengkel hanya tersisa 5 frame gear. Untuk membuatnya diperlukan banyak sekali bahan yang rumit. Bengkel juga cuma bisa menciptakan 1 unit dalam sehari. Setelah itu Toya disarankan oleh ketiga hewan kontraknya untuk menambah hewan kontrak. Ketiganya menyarankan Toya untuk berkontrak sama si Kaisar Api. Di tengah percakapan si Meong dan si ular bersih tegang. Setelah itu Toya melanjutkan pemanggilan. Tidak lama kemudian keluarlah Kaisar Api. Akhirnya keempat hewan bernostalgia kembali. Toya heran ketika Kaisar Api bersedia menjalankan kontrak dengannya. Menurut Kaisar Api, Toya telah menaklukkan ketiga hewan. Jadi tidak ada alasan lagi menolak Toya. Kemudian Toya memberikan nama Kaisar Api Kougyoku. Setelah menjadi hewan kontrak, Kougyoku langsung memanggil ribuan burung untuk mencari jejak peninggalan dari reruntuhan Babylon.
Selanjutnya Toya mendapatkan kabar dari Kogyoku, geng burung menemukan adanya piramida hitam di suatu tempat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Toya mendapatkan dengan para wanitanya. Toya merapatkan dengan para wanitanya. Sasuke memberitahu letak lokasi piramida hitam ada di wilayah barat Sandora. Sehingga Toya ditemani kelima istrinya bersama Lean dan kawan-kawan pergi ke TKP. Satu persatu monster semuanya dibabat habis oleh geng wanita. Alhasil Toya dan Paula tidak kebagian. Lantas Paula memberitahu tempat piramida hitam. Setelah itu Toya masuk ke dalam piramida. Ternyata benar di sana terdapat 6 pilar tempat teleportase Babylon. Toya berharap bisa dibawa ke hanggar. Sampailah Toya langsung disambut oleh robot psycho bernama Fred Monica. Toya mengatakan kalau dia sudah menjadi master kebun bunga, bengkel, dan lab kimia. Mendengar hal itu, Monica semakin ingin mengadu kekuatan dengan Toya. Akan tetapi, meski mencoba berulang kali, Monica gagal menggergaji Toya. Akhirnya Monica mengakui kalau Toya ini adalah masternya hanggar. Segera Monica mengkonfirmasi DNA dari Toya. Mengetahui akhirnya dia menemukan hanggar, Toya sangat senang, meminta Monica untuk mempertemukan dia dengan Frame Gear. Melihat secara langsung membuat Toya bahagia. Masalahnya, Frame Gear tidak bisa dijalankan tanpa bahan bakar. Tidak lama kemudian datanglah Rosetta ke hanggar. Di sana Rosetta mengatakan dia akan melakukan pemeriksaan Frame Gear. Soalnya sudah 500 tahun tidak diverifikasi. Kemudian Toya dan kawan-kawan menemui Flora untuk meminta bahan bakar. Flora memberitahu butuh biji iter untuk membuat BBM. Namun biji iter ini diperlukan dalam jumlah yang sangat besar. Toya memakai smartphone-nya untuk melacak keberadaan biji iter tersebut. Setelah mendapatinya, Toya langsung menyerahkan kepada Flora untuk diproses. Setelah itu Toya pun dan kawan-kawan kembali ke hanggar. Di sana, Rosetta sudah menciptakan mesin latihan mengendarai Frame Gear. Cara pemakaiannya adalah mengalirkan sihir ke dalam mesin. Secara otomatis dapat menggerakkan Frame Gear. Lalu Toya latihan tanding melawan Monica. Dengan mudah Toya mengalahkannya. Kemudian Toya membawa 5 unit tambahan agar kelima gemoy bisa berlatih. Kedepannya Toya ingin menciptakan Frame Gear dalam jumlah yang massal. Kelak mereka tidak perlu takut jika Fresh menyerang. Mendadak Sue datang untuk menghampiri Toya. Lantas Sue berkata dia hanya ingin menikahi Toya. Sontak saja Toya kaget mendengar statement tersebut. Sue mendapat info dari Keisuke kalau Toya suka cabe-cabean. Di antara kelima gadis, Sue lah yang paling muda. Jadi Sue merasa dia pantas untuk mendampingi Toya. Tidak lama kemudian datanglah lem pelayannya. Saya menjelaskan kalau pangeran pertama kerajaan Linnea bernama Zebune ingin meminang Sue. Akan tetapi sang pangeran berusia 30 tahun, memiliki perangai yang buruk, suka melecehkan kaum wanita. Mendengar hal itu Toya cemas jika Sue jatuh ke tangan pangeran yang bodoh. Toya berkata dia akan mendiskusikan hal itu sama kelima wanitanya dulu. Yumina dan kawan-kawan setuju kalau Sue menjadi tunangannya dari Toya. Di momen itulah Keisuke menyarankan kalau Zabune lebih baik dibunuh saja. Pria tua seperti Zabune yang suka daun muda pantas disingkirkan. Toya berkata ucapan Keisuke tidak perlu dihiraukan. Setelah itu Toya menemui Adipati Ortilda untuk membahas soal lamaran kerajaan Linnea. Menurut Adipati, kerajaan Linnea akan menyatakan perang dengan Kadipaten Brunhilda. Adipati memberitahu kalau Ratu Dacia dan Perdana Menteri berasal dari suku yang sama. Makanya Wardak mendukung Zabune menjadi penerus tahta. Adapun kendali kerajaan Linnea yang berada di tangan Perdana Menteri Wardak. Dulu, Linnea sendiri ini masih memiliki satu pangeran lagi. Namun sang pangeran berasal dari Selir. Selir tersebut dikabarkan menderita sakit parah dan ia diasingkan. Toya kaget Linnea masih memiliki pangeran. Tidak lama kemudian datanglah utusan dari Linnea. Adipati mengajak Toya ikut menjamu utusan. Raja secara gamblang menolak lamaran Linnea karena putrinya Sue akan menikahi Raja Brunhilda. Mengetahui Toya yang ada di sana adalah utusan yang memberikan penghormatan. Sontak saja Toya keheranan sekaligus tidak enak hati. Ternyata utusan tersebut adalah pangeran kedua Cloud Zep Linnea.
Pangeran Cloud bertanya soal rumor Toya yang bisa memakai sihir teleportase. Toya membenarkan kabar tersebut. Di kesempatan itulah Pangeran Cloud meminta bantuan dari Toya. Selanjutnya Pangeran Cloud menceritakan bahwa rumor ibunya sakit adalah kebohongan. Fakta sebenarnya adalah sang ibu sedang ditawan, sehingga Pangeran Cloud tidak bisa berbuat banyak. Mendengar kabar tersebut, rapat dengan aliansi pun dimulai. Para raja menanyakan apakah Pangeran Cloud ini mempunyai pendukung politik. Lantas Cloud berkata dia mempunyai Adipati Kapoe. Namun Adipati dipecat karena tidak sejalan dengan Perdana Menteri Wardak. Setelah berbincang sekian lama, para raja aliansi dari negara berbeda setuju untuk membantu Cloud. Akan tetapi eksekusi kerjaannya dilimpahkan semua kepada Toya. Sehabis rapat, Toya bersama ketiga wanita dan Cloud pergi ke Linnea untuk melihat situasi Toya dan kawan-kawan yang menyamarkan keberadaan mereka. Hanya Cloud sajalah yang terlihat. Lantas Cloud melapor bahwa Linnea lamarannya ditolak. Toya kaget, gelang budak menempel di leher pelayan Zabune. Tidak lama kemudian, datanglah Ratu Dacia yang memuji Zabune memberikan pengajaran yang baik kepada Cloud. Setelah itu Toya memakai sihir penyembuh memulihkan tubuh Cloud. Kemudian Toya bertanya soal kalung budak. Cloud berkata, padahal negaranya ini melarang perbudakan. Akan tetapi Zabune tetap saja membeli budak dari Sandora. Satu persatu kerah budak dilepaskan dari leher para budak. Akibatnya Zabune tidak bisa mengendalikan budaknya lagi. Bahkan Zabune tidak tahu keberadaan sang budak berada. Atas saran dari Wardak, Zabune membengkokkan kerah tersebut. Sontak saja Toya geram, kalau saja kerah budak belum bisa dilepaskan, sudah pasti si budak akan tewas. Malam harinya Cloud membawa Toya dan kawan-kawan ke benteng Galia untuk menyelamatkan ibunya. Toya memakai anestesi membuat para pengawal pingsan. Cloud heran semua cara Toya di luar nalar. Lantas geng wanita berkata, Cloud harus terbiasa sama kegilaan Toya. Setelah itu Toya berhasil menyelamatkan selir Area. Terjadilah adegan baper-baperan antara ibu dan anak. Bahkan Yumina dan kawan-kawan menangis histeris. Kemudian Toya dan kawan-kawan pulang ke rumah Adipati Kapoe. Kini selir Arya sudah berada di tempat yang aman, sehingga Pangeran Cloud tidak takut lagi pada Perdana Menteri. Lantas pembahasan mengenai penangkapan Perdana Menteri akan didiskusikan. Tampaknya kedua wanita beserta para hewan kontrak mengetahui kalau Toya sedang memikirkan rencana sadis untuk menumpas musuhnya. Sementara itu Wardak kesal, selir Arya lepas dari cengkramannya. Sehingga rencana perang terhadap kerajaan Palaov dibatalkan. Niat Wardak dan kawan-kawan menjadikan Pangeran Cloud sebagai korban kemarahan kerajaan Palaov sirna. Sebab surat yang akan mereka kirim berisi pernyataan perang. Namun kini mereka harus menumpas masalah di bagian dalam kerajaan Linnea. Dengan tidak adanya selir Arya, Wardak akan sulit mengendalikan sang raja. Selama ini raja diam 1000 bahasa karena Arya ada di tangan Wardak. Tanpa ketiganya sadari, Toya sedang menguping pembicaraan. Toya merekam rencana konspirasi Wardak dan Ratu Dacia. Dari situlah diketahui bahwa Zabune ini adalah hasil hubungan dari Dacia bersama Wardak. Toya memperlihatkan rekaman tersebut kepada Pangeran Cloud dan kawan-kawan. Lantas Toya membisikkan berita konspirasi kepada raja, sehingga keesokan harinya raja mengumumkan bahwa tahta akan diserahkan kepada pangeran pertama, yaitu Cloud. Cloud juga menerima jabatan sebagai raja. Tidak tinggal diam, Wardak dan kawan-kawan terus setuju atas pengangkatan Cloud. Untuk membungkam Wardak and the Gang, ditampilkanlah percakapan Perdana Menteri dan Dacia bahwa Zabune ini adalah darah daging mereka. Apalagi selir Arya sudah bebas dari tangan Wardak. Dengan begitu raja tidak akan sungkan-sungkan menghukum mati Zabune sekeluarga. Zabune masih menunjukkan perlawanan. Alhasil Toya memberikan pelajaran keras. Toya terus-menerus menembakkan peluru menakut-nakuti Zabune hingga pingsan. Setelah Cloud resmi menjadi raja, Adipati Kapoe kembali menjabat. Para sekutu Wardak dihilangkan dari kerajaan. Zabune sekeluarga menjadi budak di Sandora. Cloud pun ikut menjadi bagian dari aliansi. Toya sangat senang masalah Linnea telah usai, sehingga Toya bisa berfokus pada Framgear. Mendadak Toya mendapatkan pelukan dari Sue. Ketika Toya enggan menikahinya, Sue nampak mengsedih.
Toya meyakini Sue penting baginya dan kelima selirnya juga setuju. Jadi Toya memutuskan menerima Sue menjadi tunangannya. Sue sangat senang memberikan pelukan hangat kepada Toya. Selanjutnya Toya beserta ke-6 calon istrinya menghadiri pernikahan teman mereka. Saat melihat Toya, Jenderal Leon dan Olba menyapanya. Keduanya nampak senang karena akan menikah. Kini Leon maupun Olba telah menjadi satu keluarga. Di pandangan ke-6 gadis tidak sabar ingin melangsungkan pernikahan. Toya berkata dia harus 6 kali melakukan pernikahan. Mendengar hal itu, Yumina berharap semoga istrinya Toya cuma ada 6. Tidak berencana untuk menambah lagi. Keesokan harinya, kelima wanita mengajak Toya untuk berkencan. Kelima wanita cantik ini dengan balutan gaun kasualnya. Ternyata gaun itu merupakan rancangan Toya yang merupakan pesan dari Zanak di Belfast. Sebelum berangkat kencan, kelima wanita melakukan suite ala Jepang untuk menentukan siapa yang bergandengan sama Toya. Lantas Toya yang tegang menikmati kencan mereka. Pada saat ini, ia ingin menyaksikan teater, datanglah sekelompok preman yang menghadang. Merasa kencan mereka diganggu, kelima wanita langsung membabak belurkan geng preman. Toya sebagai lelaki malah tidak kebagian jatah menghadapi preman. Karena tugasnya sebagai pelindung digantikan oleh kelima gemoy Toya. Meski sempat ada gangguan, Toya sangat senang menghabiskan waktu bersama calon istrinya. Tiba-tiba calon istri ke-6 marah karena tidak diajak untuk berkencan. Untuk menebus kesalahan, Toya membawa Sue pergi ke berbagai tempat untuk menikmati kebersamaan. Saat duduk santuy di rerumputan, Toya mendapat panggilan kalau frame gear siap digunakan. Toya bersama kelima wanita bergantian menggunakan frame gear. Mendapat jatah terakhir membuat Toya sedih. Setelah itu Toya mendapatkan info bahwa Orkikalum sebagai bahan pembuat frame gear telah habis. Sehingga Toya berencana mencari Orkikalum. Yumina dan Lucy mengatakan harga Orkikalum ini sangat mahal. Entah kenapa Toya merasa seperti adanya golem Mithril, sudah tentu golem Orkikalum itu turut ada. Kedua gemoy belum pernah mendengar adanya golem tipe Orkikalum. Toya memanfaatkan smartphone-nya untuk melacak keberadaan Orkikalum. Ternyata jumlahnya itu sangat banyak. Karena menggunakan sihir terbang, kedua gemoy memutuskan tidak ikutan. Alhasil, Toya terbang sendirian. Menggunakan makta saktinya, Toya melihat kekacauan di kerajaan Lestia. Saat turun, kondisi kota Lestia itu begitu parah. Tampaknya seorang wanita bersama Hildegard Minas Lestia merupakan putri pertama kerajaan Lestia, berusaha untuk melindungi warganya dari monster Peres. Toya datang membantu secepat kilat menghancurkan Peres dan mengobati warga-warga yang terluka. Saat mengetahui Toya ini adalah Raja Brunhild, kekaguman Hild semakin bertambah. Ketika mengetahui pedang Toya berasal dari kristal Peres, Hild sangat menginginkan pedang tersebut. Mengingat kebaikan dari kerjasama dua kerajaan, Toya menghadiahkan beberapa pedang kristal Peres kepada Hild. Sontak saja, Hild melompat-lompat penuh kegirangan. Setelah itu Toya melanjutkan perjalanannya. Toya dapat mengalahkan banyak golem Orkikalum. Tiba-tiba Toya melihat rusa dan ia mengikuti kemana si rusa pergi. Sampailah Toya di suatu tempat melihat seseorang wanita yang terkapar bersimbah darah. Bergegas Toya mengobati lukanya, namun dikala tersadar si wanita malah kembali pingsan. Selanjutnya di lab kimia, Flora memberitahukan kalau dia sudah menyembuhkan si wanita misterius. Akan tetapi wanita itu hilang ingatan. Toya pun memastikan ucapan Flora. Benar saja wanita misterius yang diselamatkan Toya di pegunungan tidak ingat siapa namanya. Sehingga Toya memberinya nama Sakura. Setelah itu Toya membawa Sakura tinggal di rumahnya. Saat Toya berjalan-jalan tanpa sengaja mendengar nyanyian merdu Sakura, sontak saja Toya terpaku pada keindahan suara Sakura. Kemudian Toya bermain piano, Sakura menjadi penyanyinya. Kolaborasi keduanya membuat kelima wanita itu terkagum-kagum, bahkan berulang kali meminta Sakura untuk menyanyi. Alhasil Toya pun juga tidak ikut berhenti bermain piano. Setelah itu Guild petualang dari Belfast memohon bantuan kepada Toya untuk melawan monster Gorgon Monitor yang mempunyai Mystic Eye. Mata tersebut dapat membuat lawannya membatu. Banyak petualang yang sudah jadi batu. Hanya saja Toya petualang peringkat atas mampu melawan Gorgon. Adapun petualang yang sebanding sama Toya sudah tua berasal dari kerajaan Lestia. Sontak saja Toya teringat akan sosok Hild. Ternyata kakeknya merupakan petualang peringkat atas.
Masalahnya adalah petualang Lestia ini usahanya sudah rentah, membuat guild petualang segan untuk meminta bantuan. Karena bayarannya cukup besar, Toya menerima tugas itu. Toya memberitahu misi itu kepada para wanitanya. Semuanya mau ikut dalam misi terkecuali Leon. Sampailah Toya dan kawan-kawan di gunung. Ia langsung berhadapan dengan Gorgon. Lantas Toya dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Gorgon. Sepatu Toya sempat membatu. Menggunakan sihir hampa recovery, batu tersebut berhasil dipecahkan. Masalah baru muncul meski mati dalam kurun beberapa detik mata sakti Gorgon masih aktif. Ketika panik tanpa sadar, Lucy menatap mata Gorgon. Saat dia terduduk, bagian terkena tanah itu membatu. Karena memakai sihir recovery, Lucy harus mengganti bajunya. Toya diminta untuk berbalik badan untuk tidak melihat ke arah Lucy. Mendengar percakapan para wanita membuat Toya kelabakan. Tiba-tiba muncullah lagi Gorgon lain. Namun berhasil dikalahkan oleh Toya and the gang. Merasa tidak membantu, Lucy amat mengsedih. Setelah itu, Toya mendapatkan bayaran dari misinya. Kemudian Toya memakai sihir recovery untuk membalikan para petualang dalam kondisi normal. Akan tetapi semua pakaian para petualang ikut hancur. Terjadilah insiden penampakan yang membuat semua jadi histeris. Keesokan harinya, para Raja Aliansi ikut menikmati mengendarai Framgear. Raja Cloud juga ingin bisa menaiki Framgear. Karena semua raja ingin mengendarai Framgear, kapan saja Toya pun memberikan robot itu kepada masing-masing negara. Tujuannya adalah agar semua orang bisa berlatih memakai Framgear, apalagi kemunculan Presh tak bisa diprediksi. Saat serangan Presh tiba, setiap orang bisa menghadapinya. Di lain sisi, Kakek Hill membicarakan sosok Toya. Saat melihat pedang kristal Presh, Kakek Hill meyakini bahwa rumor Toya ini memiliki banyak senjata unik itu adalah benar. Selanjutnya Toya sedang ada di hanggar meminta Monica memasukkan rancangan Framgear baru. Mendadak ia mendapatkan telepon dari Koku kalau ada seseorang wanita yang mengaku kakaknya Toya datang ke kastil. Entah kenapa Toya merasa kenal sama suara itu. Saat melihat Dewi Cinta, Toya kaget. Sementara para istri Toya mempercayai kalau Dewi Cinta ini adalah kakak dari Toya. Tidak ingin mengganggu pertemuan adik dan kakak para gemoy pergi. Setelah itu Toya menemui utusan Lestia. Rupanya kakek Galen serta cucunya mengunjungi kerajaan Brunhilda. Kakek Galen takjub melihat Framgear. Toya menceritakan Framgear yang digunakan sebagai pertahanan melawan Presh. Jika Lestia masuk ke dalam aliansi, Toya akan meminjamkannya. Kakek Galen akan sangat senang mendengarkan hal itu. Lalu Hill meminta izin untuk bertanding sama kesatria pedang yang terkuat di Brunhilda. Terjadilah pertarungan yang sengit antara Hill dengan Yae. Pertandingan berakhir secara seri. Saat mengetahui Yae tunangan Toya, Hill auto shock. Mendadak Dewi Cinta nimbrung memancing luapan perasaan Hill. Sehingga Yae tahu Hill jatuh cinta pada Toya. Karena keenam selir sepakat, Hill resmi diterima sebagai istri ketujuh. Dewi Cinta membuat obrolan semakin seru. Untuk mendapat persetujuan Hill harus bertarung melawan kakeknya. Pertarungan nampak seimbang. Toya mengeluarkan hologram wanita seksoi mengalihkan perhatian kakek Galan membuat Hill jadi pemenang. Dengan begitulah Hill resmi bisa menikahi di kerajaan Brunhilda. Para wanita nampak kesal penasaran dengan siapa cewek hologram itu. Secepatnya Toya membawa kakek Galan untuk pergi membahas si cewek hologram. Kemudian para cewek kembali menggosip. Di sana Dewi Cinta memberitahu siapa cinta pertama dari Toya. Koko ingin melapor tapi tak berdaya melawan kekuatan dari Dewi Cinta. Sementara Dewi Cinta itu terus bercerita membuat para cewek terhibur. Selanjutnya keenam istri berpenampilan seperti cinta pertama Toya alias Kak Soko. Saat mengetahui info itu berasal dari Dewi Cinta, Toya kesal setengah mati. Meski demikian Toya mengagumi keimutan para istrinya. Lea dan Sakura ikut berpenampilan serupa. Setelah itu Toya pergi ke Menara Babylon untuk bertemu dengan unit pengurus tembok Preliora. Kalau Liora ini membawa Toya menemui Noel mengurus menara. Karena Toya mengenyangkan perutnya Noel mengidentifikasi DNA Toya, begitu pula Liora. Secara resmi Toya menjadi master keduanya. Kemudian Toya mengenalkan istri-istrinya pada Liora dan kawan-kawan. Mendadak Toya memberitahu kalau Ratu Belfast sudah lahiran. Semua menyambut bahagia kehadiran sang pangeran. Atas permintaan raja, Toya menamai pangeran tersebut dengan nama Yamato.
Selagi menunggu cewek-cewek mandi, Toya bersama para robot membahas soal ramalan profesor bahwa Toya akan mempunyai 9 istri. Sontak saja Toya ingin menutupi hal tersebut dari ketujuh calon istrinya, karena kabarnya belum tentu benar. Namun Yae menyergap Toya membuat Liora leluasa berbicara. Menurut ramalan Babylon akan dibagi menjadi 9 sesuai dengan jumlah istri Toya. Setiap istri mempunyai anak. Sebagai hukuman menutupi hal itu, para wanita sepakat Toya harus mencium mereka satu persatu. Toya mengalaskan perayaan kelahiran Yamato. Alhasil Toya lolos dari hukuman. Namun saat melihat kembang api dengan hukuman tersebut malah terjadi. Bahkan ada yang pingsan atau kabur saking malunya melakukan hal itu. Toya pun sempat mendapatkan pukulan akibat rasa grogi Yae dan Els. Pada akhirnya Toya bersama 9 wanita kembali menatap indahnya kembang api. Keski dan kawan-kawan penasaran sama ramalan Toya membuat mereka melihat permata waskita. Di sana tampak 9 istri yang memakai gaun pengantin. 2 istri tambahan adalah Lean dan Sakura. Dan ceritanya pun usai sampai di sini. Gimana cuy menurut kalian tentang anime yang satu ini nih? Kalau kalian punya pendapat atau rekomendasi film tentang next anime yang akan kita bahas, silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. See you in the next video and bye-bye.